siang pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama dengan saya Sally Alexandra dan Rehana Mezia di tengah siang hari yang bisa kita katakan agak mendung ya Rehana ya di Jakarta ya. Kita punya informasi apa nih yang akan kita sajikan untuk pemirsa? Nah ini lagi-lagi ya sangat meresahkan karena ada selebgram ataupun ini TikToker sekali ya lebih tepatnya ya. Konten kreator begitu. Yang kabarnya ini ketika di Palembang melakukan bagi-bagi daging, tapi dalam 1 menit tiba-tiba dagingnya habis. Gimana ini ceritanya, ini fakta atau mitos atau ada hal-hal yang lain? Unsur apa ya? Di dalamnya? Betul, kita akan dalami dengan siapa nanti? Betul, nanti ada Pak Puhu, terus juga nanti ada dari pelapor. Nanti kita akan dalami seperti apa. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama, pemirsa, 2 orang TNI menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam oleh sekelompok orang tak dikenal di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ya Allah. Om. Dari rekaman kamera pengawas terlihat sekelompok orang menyerang dan membacok warga perumahan Ryan Residen di Desa Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat terduga pelaku bersama anak istrinya mencari korban menanyakan kunci sepeda motor yang hilang. Usai sepeda motornya diparkir di sekitar perumahan. Adu mulut antara pelaku dengan korban pun terjadi. Koptu Hori Abadi dan Pratu Ramadan Akbar yang datang melerai turut dikeroyok. Ada seorang suami istri nyegat saya pakai parang, tanya sama saya, Mas, Pak sayang lihat yang nyopot kontak saya enggak? Saya bilang enggak ada, itu saya enggak tahu. Yang kehilangan kunci itu memanggil teman-temannya, terus datang, padahal tadi bertiga, terus akhirnya banyak orang yang datang ya. Setelah kemudian temennya datang, nah terjadilah kayak gitu. Petugas kini telah mengamankan 4 orang terduga pelaku dan masih melakukan penyelidikan intensif. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana ini orang tua Rosalia Rere Sogen, korban meninggal akibat kekerasan KKB Papua, meminta jasad korban dipulangkan ke kampung halaman. Duka mendalam dirasakan keluarga guru yang tewas akibat ulah KKB. Ibunda Rosalia Rerek Sogen bersama keluarga besarnya saat ditemui di rumah mereka di Desa Bantala, Kecamatan Lewolema, meminta jenazah dipulangkan. Masih teringat jelas di benak ibu korban, sehari sebelum tewas, korban menelepon kedua orang tuanya. Selama bekerja sebagai guru di Papua, sebagian gaji diberikan kepada orang tua, sebagian lagi untuk kebutuhan anak-anak Papua di tempat dirinya mengabdi. Keluarga itu pada tanggal 21 hari Jumat itu malam ada telepon masuk. Hanya tanya mama dan bapak saja, tidak cerita apa-apa, sehat tidak. Malam itu telepon lagi. Nah, pagi telepon lagi, tapi tanya hanya bapak di mana, mama sehat tidak, mama dengan siapa, mama dengan cucu, bapak di mana, bapak di kebun. Nah, mau berdoa apa? Ya nanti baru kami sampaikan. Tidak sampaikan, hanya tanya itu.
Nah, sorenya juga seperti itu. Tidak cerita, hanya datang terus ketika ada postingan lain. Kita lihat di distrik yang itu pasti distrik anak mengajar di sana. Jadi hanya feeling kami bahwa anak kami juga pasti terlibat di dalam. Itu hanya feeling, kita belum pasti. Sementara, informasi yang didapati keluarga korban, jenazah Rosalia Rereksogen baru akan diterbangkan dari Papua menuju Kupang pada Kamis mendatang. Dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Warga di Karawang, Jawa Barat digegerkan dengan temuan mayat bayi, ibu dan juga anak di dalam kontrakan. YS dan bayinya ditemukan tewas oleh anak yang menghubungi saudaranya melalui sambungan telepon. Jasad ibu dan bayi ditemukan dalam rumah kontrakan yang berada di Dusun Kepuh, Desa Mendangasem, Kecamatan Jayakarta, Karawang, Jawa Barat. Ditemukan di ruang tengah dengan kondisi berlumuran darah. Sementara, jasad bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di dalam kamar mandi dan masih lengkap dengan plasenta. Diduga, YS tewas akibat kehabisan darah saat melahirkan anaknya seorang diri di kamar mandi. Menurut warga setempat, YS dan bayinya ditemukan tewas oleh anak yang menghubungi saudaranya melalui sambungan telepon. Saat mendapati laporan, warga mengecek kondisi kontrakan dan ditemukan YS dan bayinya sudah tak bernyawa. Itu tuh ngelahiran apa gimana Ibu? Lahiran di WC, lahirnya anaknya ada di WC. Terus dia mungkin kali keluar murun, terus tiduran di kasur, tinggal. Mungkin pendarahan kali ya. Terus dia nggak teriak apa-apa sih? Hah? Nggak dengar ada teriakan? Anaknya doang ngasih tahu ke nelpon ke ke saudaranya. Polisi kemudian membawa jasad YS dan jasad bayinya ke RSUD Karawang untuk diotopsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, di mana puluhan jurnalis senior memberikan dukungan dan solidaritas kepada kantor Tempo. Hal ini dalam menghadapi teror dan intimidasi berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus. Para jurnalis senior berkumpul di kantor Tempo Palmerah, Jakarta. Mereka memberikan dukungan penuh kepada redaksi Tempo dan jurnalisnya dalam bekerja. Dalam sepekan, pemirsa, kantor redaksi Tempo mendapat kiriman teror berupa bangkai binatang, yaitu kepala babi dan bangkai tikus. Kepala babi dan bangkai tikus itu dibungkus dalam paket yang ditujukan kepada jurnalis Tempo. Teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo memicu kecaman dari sejumlah kalangan. Sejumlah pihak mendesak polisi mengusut kasus teror tersebut. Ya tentu tim kita sedang turun di lapangan, sedang melakukan penyelidikan. Teknis penyelidikan saya tidak bisa sampaikan di sini. Ya, silakan. Sudah berapa saksi Pak sejauh ini yang diperiksa Pak? Ya namanya sedang penyelidikan nantilah ya. Masih mengenai kasus yang sama pemirsa, tim investigasi gabungan telah melakukan rapat koordinasi hasil penyelidikan terhadap 3 polisi yang gugur usai tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di kawasan Letter S, Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Tim investigasi gabungan melakukan rapat koordinasi hasil penyelidikan terhadap 3 polisi yang gugur usai tertembak saat menggerebek judi sabung ayam di kawasan Letter S, Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Tim investigasi dari Polda Lampung memeriksa terhadap 13 anggota Polri saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam tersebut, serta 4 orang diantaranya saksi kunci di lokasi kejadian. Salah seorang saksi mata yang merupakan warga sipil berinisial Z
ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perjudian sambung ayam ini. Sementara, kedua oknum TNI yang melakukan penembakan yakni Peltu Lubis dan Kopka Basar masih berstatus sebagai saksi dan telah ditahan di Denpom Angkatan Darat Lampung. Sedangkan untuk proyektil peluru yang ditemukan di lokasi kejadian dan di tubuh korban masih menjalani proses uji laboratorium forensik di Mabes Polri. Sebagai tindak lanjut, Polda Lampung sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi 3 orang, ya, updating dari yang sudah dilakukan kemarin. 3 orang, 2 anggota Polri dan 1 warga masyarakat. Terhadap 2 anggota Polri ini, 1 diantara sudah kita tetapkan sebagai tersangka perjudian atas nama K atau Kapri. Dia adalah anggota Polri Polda Sumatera Selatan. Dia berada di TKP. Dia kenal, ini dalam kesaksiannya, ya, kesaksian dia sebagai saksi untuk tersangka maupun sebagai tersangka bagi dirinya sendiri. Kenal dengan pelaku sejak 2018, kemudian dia datang karena ada invitation dan 1 jejak digital di mana dia juga mengupload, membuat video ajakan. Pemirsa, 2 oknum TNI yang melakukan penembakan terhadap 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung resmi ditetapkan tersangka. Status penetapan tersangka ini disampaikan oleh WS dan Puspom Maijen TNI Eka Wijaya Permana dalam konferensi pers di Mapolda Lampung. Terduga yang saat sekarang sudah menjadi tersangka itu menyerahkan diri pada tanggal 18 Maret 2025, yaitu Kopda B. Kemudian tanggal 19 Maret 2025, tersangka kedua itu Peltu YHL itu menyerahkan diri di Batu Raja. Pada tanggal 23 Maret 2025, Dandim mengeluarkan surat penyerahan perkara untuk penyidikan dan penahanan sementara. Sehingga di tanggal 23 Maret 2025 resmi kedua tersangka ini kita jadikan sebagai tersangka untuk penyelidikan lebih lanjut. Masih dengan kasus yang sama, pemirsa, keluarga dari 3 anggota polisi yang gugur ditembak saat menggerebek lapak perjudian sabung ayam di Waikanan, Lampung terus mencari keadilan. Selasa pagi, keluarga dari AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Arianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta membuat pernyataan publik untuk meminta keadilan melalui Hotman Paris. Keluarga korban mempertanyakan mengapa penanganan kasus ini sangat lama dan telah lebih dari 1 minggu belum ada juga yang ditetapkan sebagai tersangka. Hotman Paris meminta agar penanganan kasus terlebih dulu fokus pada tindak pidana penembakan.
Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi mengenai Willy Salim yang dianggap menghina masyarakat Palembang hingga berujung laporan ke polisi setelah membuat konten masak rendang 200 kg raib saat dimasak. Informasi selengkapnya usai jeda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Seorang konten kreator Willy Salim viral setelah membuat konten masak rendang 200 kg raib saat dimasak. Konten kreator tersebut yang dibuatnya ini di kota Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi kontroversi. Karena Willy Salim ini dianggap menghina masyarakat Palembang hingga berujung pada laporan ke polisi. Willy Salim, konten kreator, baru-baru ini viral di media sosial usai membuat konten masak rendang 200 kg untuk warga Palembang. Willy berniat membagikan rendang tersebut setelah matang. Namun, rendang yang ia masak bersama ibunya habis tak bersisa saat ia pergi ke toilet. Hal ini memicu kegaduhan di media sosial. Saat mendapat kabar rendangnya hilang, Willy kembali ke tempat dia memasak dan menanyakan insiden tersebut ke anggota kepolisian yang berjaga. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar dulu. Saya larang. Nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Konten Willy pun viral dan memicu beragam komentar warganet yang dianggap menyerang warga Palembang. Hal ini dinilai menyakiti dan membuat citra warga Palembang menjadi buruk. Beberapa hari setelah ramai di dunia maya, Willy meminta maaf kepada warga Palembang yang merasa dirugikan atas konten yang telah ia buat. Dalam video permintaan maafnya, Willy mengatakan kesalahannya karena kurang persiapan. Bagi saya, seorang anak muda yang menginspirasi, khususnya bagi generasi milenial, generasi Z Kota Palembang. Jadi pembelajaran buat mereka. Kuncinya selalu peduli, ada orang tuanya ikut beliau. Tokoh publik seperti Helmi Yahya dan artis Fenita Ari yang memiliki darah Palembang menyesali konten yang dibuat Willy Salim dan berharap hal ini bisa dijadikan pembelajaran bagi para konten kreator di Indonesia untuk merencanakan secara matang setiap konten yang akan dibuat. Kini konten masak rendang Willy Salim berujung pada laporan ke polisi. Berbagai pihak melaporkan Willy karena merasa tersakiti atas konten yang menimbulkan citra buruk dan melukai warga Palembang. Tim TV One mengabarkan. Berujung pada laporan di polisi, pemirsa, kita akan bahas mengenai kasus ini bersama dengan dua narasumber yang kami sudah siapkan untuk Anda. Ada Mas Tuhu Nugraha, pakar ekonomi digital. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga dari Palembang ada Rian Gumai yang merupakan pelapor. Selamat siang, Mas Gumai. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Gumai, apa saja kemudian poin-poin yang Anda laporkan ke polisi? Ya, terima kasih. Kita melaporkan berdasarkan produk konten kreator ya yang dilakukan oleh saudara Willy Salim, pemilik akun Instagram @willy27_ itu berkaitan dengan persangkaan pasal 27 huruf A, 28 ayat 2 dan ayat 3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan sebagaimana kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan di situ ya kita sudah melakukan pelaporan sehubungan dengan hal itu berdasarkan LPB nomor 398 yang telah diterima oleh Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Sumsel. Baik, Pak Gumai, ini kan artinya sudah ada laporan dan juga sudah ada pemeriksaan saksi. Sudah adakah keterangan dari Willy Salim terkait hal ini? Sampai dengan hari ini belum ada, baik itu
personal maupun kepada pihak-pihak lain berkaitan dengan laporan yang telah berjalan, karena di Polda Sumatera Selatan ini ada beberapa laporan yang juga sudah diterima sehubungan dengan produk konten yang dibuat oleh yang bersangkutan. Oke, baik Mas Gumai, tapi kami juga di Studio TV One, tim Apa Kabar Indonesia Siang juga sudah mencoba menghubungi Willy Salim, namun belum mendapatkan respon. Yang diharapkan nanti bisa bergabung ya kalau misalnya menonton Apa Kabar Indonesia Siang kali ini. Dan saya akan lanjutkan ke Mas Gumai. Mas Gumai, ada kejanggalan apa yang Anda temui bersama dengan tim saat kemudian konten tersebut viral di media sosial? Ya, kami menduga berdasarkan analisis kami bahwa ada beberapa poin kejanggalannya. Yang pertama, dari judul uploadan konten saja tragedi rendang hilang begitu ya. Dari KBBI saja tragedi ini seolah-olah memang sudah peristiwa yang sangat besar dan mencekam. Kemudian itu rendang hilang. Ini akhirnya membuat bola panas untuk diberikan ruang bahwa netizen bebas berkomentar, yang kemudian faktanya sampai hari ini menyudutkan citra masyarakat Kota Palembang. Nah, hilang ini seolah-olah ada maling begitu ya. Kalau saya berpendapat hilang ini ada dua perspektif ya. Yang pertama, hilang karena kelalaian atas perseorangan ini yang lupa katakanlah menaruh sesuatu barang, ya kan? Tapi diketahui tidak ada yang maling. Atau yang kedua, ini memang hilang karena ada maling. Itu kan gitu konteks kausalitasnya. Nah, sehingga produk yang kegiatan masak rendang itu kan ya tidak hilang, karena patut kami yakini rangkaian kegiatan ini terindikasi sudah pengkondisian begitu ya. Apalagi banyak cuplikan-cuplikan dalam rangkaian video tersebut adanya ketidakpersesuaian. Salah satunya ya mengapa pada saat menjelang berbuka puasa barulah aktivitas pemasakan rendang itu dilakukan, yang kemudian jumlahnya kuantitas daging itu 200 kilo. Padahal itu sangat berpotensi crowded karena ya menjelang berbuka puasa yang kemudian masyarakatnya itu diundang tanpa juga terakomodir secara regulasi yang baik begitu kan, tidak tertata, lalu seolah-olah meninggalkan karena pergi ke toilet, tapi di sisi yang lain baik secara cuplikan video maupun fakta masyarakat sekitar yang bersangkutan justru malah berada di dalam mobil begitu kan ya. Kemudian kembali lagi dengan spare waktu yang cukup lumayan, lalu seolah-olah kaget, hilang begitu kan. Hilang padahal ya ini yang kami tinggal serahkan kepada kewenangan penyidik cyber Polda Sumsel, apakah nanti dalam proses penyelidikan ini yang bersangkutan dimintai klarifikasinya, ada atau tidak rangkaian kegiatan yang dikondisikan tadi. Kami patut duga seperti itu karena hal ini juga akhirnya menimbulkan pro dan kontra komentar yang negatif gitu kan. Seolah-olah masyarakat Palembang ini tamak, rakus, atau tidak pernah makan daging ya, terkesannya seperti itu. Kadang di sisi yang lain kita juga ada adat istiadat yang dalam konteks kebiasaannya untuk diketahui ketika menyambut sebuah tamu itu ada tatanan urutannya. Contohnya kita mengundang, setelah hadir kita menghaturi dulu untuk makanan itu, dipersilakan dengan tertib makan baik-baik, dan kemudian akhirnya ada kebiasaan adat Palembang yang makanan itu tersisa satu. Jadi tidak pernah habis sebenarnya. Makanya kalau melihat ini seolah-olah pengkondisian sampai dengan habis seperti tamak dan rakus, nah inilah yang nanti kita lebih tepat akan mendengarkan bagaimana hasil dari pemeriksaan penyelidikan pihak Polda Sumsel. Oke, baik Pak Gumai, tapi kan informasinya akhir-akhir ini juga beredar kalau ada kutukan yang ditujukan kepada Willy Salim dari masyarakat yang ada di sana. Ini tanggapannya seperti apa? Diulang, Mbak? Iya. Baik, ini kemudian juga ada informasi jika ada kutukan yang dilayangkan kepada Willy Salim dari masyarakat lokal yang ada di sana. Tanggapannya dari Anda bagaimana, Mas? Baik, memang kan dalam konsekuensi apa yang telah dilakukan dalam produk ITE ini menimbulkan dampak hukum maupun dampak secara sosial. Di sisi yang lain, tadi utamanya setelah kami sampaikan, mengapa kami memilih jalur hukum? Karena itu adalah langkah yang bijak, dan memang berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, negara kita ini adalah negara hukum, sehingga persoalan yang bergulir itu akan lebih tepat untuk
membuat terang suatu persoalan ini pada tahap di proses penyelidikan di kepolisian, sehingga tidak akan menjadi bias lempar sana lempar sini, berasumsi berbagai sudut pandang yang kemudian akhirnya ini diduga memang yang bersangkutan memanfaatkan kepentingan pribadinya untuk mendapatkan baik keuntungan material maupun imaterial. Di sisi yang lain, menghujat masyarakat Citra Palembang ini sangat berdampak sekali secara sosial, dan tegas kemarin Sultan Palembang menyatakan bahwa ada 6 tuntutan yang dideklarasikan untuk Willy Salim melaksanakan hal tersebut bila mana akan menyelesaikan persoalan ini. Yang 1 sampai 5 diantaranya itu adalah melakukan ritual adat yang sudah disampaikan oleh Sultan tersebut, kemudian itu meminta maaf secara langsung, kemudian itu men-take down video yang sudah beredar, dan yang terakhir ada semacam informasi kalau yang bersangkutan ternyata tidak bisa melaksanakan hal tersebut, ini akan dicekam dan dikutuk untuk tidak boleh atau diharamkan masuk ke wilayah Kota Palembang, gitu. Oke, Mas Gumay, tapi kan juga kalau kita lihat di media sosial dari pihak Willy Salim sendiri ini sudah memposting terkait dengan klarifikasinya atau video meminta maaf begitu kepada warga Palembang. Sebenarnya setelah video meminta maaf tersebut, responnya bagaimana? Apakah masih dirasa kurang atau seperti apa? Sebenarnya banyak sekali pendapat dari berbagai masyarakat Kota Palembang. Nah, dalam hal ini kami yang telah menempuh upaya hukum berpendapat adanya ketidakseriusan begitu ya. Di sisi lain meminta maaf, ya kan? Namun pada faktanya itu video tidak di take down begitu kan ya, sehingga memberikan ruang yang kemudian dampak positif bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan keuntungan. Artinya penonton itu terus melihat video itu yang beredar. Ada ya patut kami yakini aliran-aliran keuntungan baik secara material maupun imaterial yang didapat oleh beliau. Mengapa yang bersangkutan itu tidak melakukan take down video? Seharusnya kan kalau memang dia tulus dan minta maaf, selain klarifikasi, men-take down video, ya kan, datang itu ke Palembang. Karena yang bersangkutan pada saat datang ke Palembang, itu masyarakat itu menyambutnya dengan baik. Ya datang tanpa muka, pulang tanpa punggung gitu kan. Jangan sampai nanti banyak sekali ketidakjujuran karena beberapa kelompok masyarakat dan pegiat-pegiat pecinta masyarakat Kota Palembang ini melakukan klarifikasi atau semacam menelusuri kebenaran fakta-fakta yang terjadi. Nah, sehingga didapat kesimpulan ada ketidakjujuran dari yang bersangkutan untuk membuat suatu konten kepentingan pribadinya, lalu merugikan citra masyarakat Kota Palembang, kan begitu. Saya tegaskan bahwa di sini juga hukum adat itu diakui ya di Indonesia itu secara sah, karena itu bermula daripada kebiasaan yang kemudian menjadi aturan dan bila mana dilanggar itu mendapatkan sanksi. Makanya dengan tegas bahwa peradaban Indonesia ini salah satunya yang terbesar adalah dimulai dari Kerajaan Sriwijaya. Dan kota tertua itu adalah Kota Palembang di Indonesia yang kemudian Palembang mendapatkan julukan Palembang Darussalam. Berbagai event nasional dan internasional yang telah terlaksana, sehingga dengan konteks yang seperti ini, apalagi yang saya lihat beberapa video belakangan, ada konten yang berikutnya yang membanding-bandingkan antara Pulau Jawa dengan Sumatera. Oh, ini seolah-olah Pulau Jawa tertib, begitu kan ya. Pulau Sumatera khusus Sumatera Selatan ini sebagaimana video yang beredar. Nah, akhirnya semakin digoreng loh, ini semakin bertingkat. Makanya per hari ini itu di Mapolda Sumsel itu teman-teman atau masyarakat Kota Palembang itu melakukan kegiatan aksi demo ya dengan baik, dengan patut untuk mendesak Kapolda Sumsel dengan tegas melanjutkan proses hukum ini ya kan sebagaimana mestinya secara objektif, sehingga citra masyarakat Kota Palembang tidak buruk seperti mana yang beredar di kalangan sosial media. Demikian. Oke, baik. Baik Mas Gumay, nampaknya ada kekecewaan tersendiri dari masyarakat yang ada di Palembang. Kita juga akan bertanya kepada Mas Pu, ini melihatnya seperti apa? Karena kan seolah-olah daging yang begitu banyak jumlahnya tiba-tiba raib sekejap. Ini bagaimana tanggapannya? Oke, iya. Jadi kalau saya melihatnya begini ya. Jadi seperti yang waktu minggu lalu kita pernah obrolkan, perlu adanya etika gitu. Karena ini memberikan batasan. Konten kreator jelas dia punya kebebasan untuk berekspresi, tapi tentu dia tidak boleh merugikan orang lain. Itu satu hal. Kedua adalah soal transparansi tadi kan sebenarnya.
kita juga bertanya-tanya, ini beneran emang raib atau memang sengaja ada di by design seperti itu? Dia perlu transparan. Kenapa? Karena tadi ada dampak kerugian, persepsi publik, dan juga tadi poin yang menurut saya menarik adalah kalau memang minta maaf, kenapa itu tidak di take down? Karena itu bagian dari sebenarnya kalau bagi saya itu adalah menunjukkan penyesalan kan sebenarnya. Tapi dan poinnya benar bahwa di situ pasti ada soal ekonomi terlibat di situ. Balik lagi, semua orang terobsesi dengan algoritma, gitu ya. Algoritma itu kan dihasilkan mau kontennya yang mau ada komentar, interaksi mau positif ataupun negatif. Dan ini sepertinya juga jadi dimanfaatkan di situ. Sementara kan di sisi lain masyarakatnya terluka dan jadi persepsinya jadi buruk, dan ini bisa jadi juga terjadi konflik sosial di bawah. Ini yang juga menurut saya jadi bahaya sebenarnya, karena tadi mereka punya power yang lumayan besar loh sebenarnya, kreator. Seharusnya konten kreator itu harus bersikap seperti apa sih dalam membuat kontennya, termasuk dalam hal merespon sensitivitas budaya di Indonesia. Kita dulu Mas, usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, terkait dengan video viral dalam aksi konten kreator masak rendang, Willy Salim dilaporkan warga Palembang ke Polda Sumatera Selatan. Merasa tersinggung akibat konten kreator Willy Salim masak rendang di Belantaran Benteng Kuto Besak yang dihadiri ratusan masyarakat Kota Palembang merasa rendangnya hilang, membuat salah satu warga Kota Palembang yang melaporkan Willy Salim ke Polda Sumsel. Menurut Agung, sang pelapor mengatakan dia merasa jadi korban karena berada di Benteng Kuto besar sekitar jam 18 menjelang buka puasa. Sedangkan rendang yang dimasak di hadapan ratusan warga Palembang yang berkumpul di Benteng Kuyo Besak menurutnya bukan hilang, namun sudah dibagikan ke warga lain. Warga Palembang merasa marah akibat ulah konten kreator Willy Salim ini. Saya mendatangi Polda Sumsel untuk melaporkan tindak pidana Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang ITE ini pencemaran nama baik ya, yang mana juga saya sebagai korban atas perintah Pak Kapolda apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan atas konten kreator yang sempat viral ya, viral ini se-Indonesia, yang mencoreng nama baik Kota Palembang. Masyarakat Kota Palembang merasa tersinggung dengan konten yang dibuat oleh konten. Oke pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Tuhu dan juga Mas Gumai tentunya nanti. Mas Tuhu, tadi pertanyaan saya menggantung terkait dengan konten kreator seharusnya bertindak seperti apa sih? Sensitivitas budaya ini begitu kental di Indonesia. Betul. Jadi konten kreator ini kan pasti punya tujuan biar kontennya menarik ya. Tapi balik lagi dia harus memahami ada resiko apa. Bagaimana resikonya ini harus bisa dikelola sama dia. Tadi sensitivitas budaya, terus kemudian etika di lokal, kebijaksanaan lokal seperti apa, aspek hukum. Gitu ya, jangan lupa kita ada Undang-Undang ITE, perlindungan data pribadi, itu mereka juga harus paham. Jadi kreativitas itu batasannya di bagian-bagian ini tadi gitu ya. Yang tadi makanya sebagai konten kreator dia kan masih punya tim. Jadi timnya bukan hanya bisa membandingkan, oh ini kayaknya bakal viral, tapi juga harus punya cara berpikir bahwa konten ini akan mempunyai resiko apa. Oke, Mas Tuhu, tapi kan kalau dilihat ya Willy Salim ini selalu memberikan ataupun membagikan konten-konten yang positif, baik itu bagi-bagi, terutama ini bagi-bagi makanan ya yang seperti saat ini sedang viral. Nah, untuk kasus ini, apakah ini merupakan kegagalan konten atau bagaimana? Ya, ini bisa jadi adalah salah satu glitch lah ya, di semua itu profesi selalu ada glitchnya. Cuman ini jadi besar karena mungkin tadi ya resikonya dia tidak terbayang, dan mungkin juga mengapa tadi ya belum dihubungin tidak bisa, dia juga bingung gitu, bisa jadi ya. Atau bisa jadi emang dia sengaja mau diam dulu. Tapi kan ini kalau saya melihat sebagian besar itu belum seperti perusahaan gitu. Mereka sudah punya tim, dia punya mitigasi resikonya gimana. Kalau terjadi apa-apa, apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau dalam keadaan begini kan
dia tidak pernah bayangkan akan seperti ini. Dan mungkin dia juga tidak terbayang power dia sebesar itu. Dan ketika power besar, berarti resikonya sekali jatuh juga akan besar gitu. Nah itu yang harus kita pikirkan juga kan dalam artian. Dan konten kreator itu uniknya kadang-kadang mereka naik cepat. Bisa dalam hitungan bulan, setahun, 2 tahun, ibaratnya kadang-kadang ya mindset kita mungkin belum sampai di situnya juga gitu kan. Bahwa ini bisa seperti ini dan ini kan sepertinya lumayan berat ya kasusnya gitu ya, sampai Pemda bicara kalau saya lihat kemarin, tadi asosiasi dari lawyer, masyarakat, dan juga kalau ini nggak bisa dituntas dengan cepat kan juga saya takut ada konflik horizontal di bawah gitu. Oke, tetapi bagaimana pandangan Anda soal prinsip viral di Mas Tuhu? Karena prinsip viral ini digunakan untuk menaikkan konten, clickbait, gimmick. Apakah ini sangat beresiko, berdampak lebih luas lagi ke depannya atau bagaimana? Betul, itu makanya saya selalu bilang kenapa kita butuh etik dan regulasi, karena ini regulasi juga harus di semua pihak ya. Jadi ada ethical individual dari si content creator, dan pemerintah dan juga stakeholder lain juga harus melihat si pembuat algoritma, platform. Kita harus jagain si platform ini untuk kemudian jangan hanya memberikan insentif untuk orang-orang yang viral, bahkan negatif. Gimana dia bikin disinsentif ketika viralnya itu negatif. Jadi ada kontrol sistem. Karena kalau enggak kan ya kita jadi kayak merasa haus. Harus lebih viral lagi karena nilai ekonominya makin gede ketika viral. Nah sebenarnya kan by system karena kita sekarang ada AI ya. Itu ada bisa dibikin disinsentif kalau ini viralnya negatif kamu dapat disinsentif. Ada efek backlashnya juga Iya ada efek backlashnya gitu lah. Karena AI pun sekarang dibuat begitu. Jadi kalau dia membuat sesuatu yang bias dia akan dapat hukuman. Kalau yang bagus dia dapat insentif. Nah ini nggak balance. Mas Tuhu, tapi kan kalau misalnya dilihat ya di Indonesia sendiri banyak sekali ini kejadian-kejadian serupa, melakukan video yang viral, mengupload video yang viral, kemudian minta maaf, terus berulang. Sebetulnya ini efek jerahnya seperti apa? Nah efek jerah tadi, karena tadi mereka udah melihatin, ternyata efeknya cuma sampai minta maaf selesai gitu. Makanya tadi harus stakeholder kayak pemerintah atau tadi asosiasinya punya efek jerah yang lebih besar. Misalnya tadi, kalau dia melakukan sesuatu, ada cancel culture, dia tidak akan digunakan industri. Jadi dia akan berpikir gitu ya. Karena kalau enggak ya orang merasa ya push aja the boundaries terus menerus. Dan ini kan bisa jadi bahaya karena ongkos sosialnya takutnya nanti makin besar gitu. Oke Mas Tuhu, tapi saya akan ke Mas Gumay lagi. Mas Gumay, infonya ada pelapor lainnya terkait dengan kasus ini. Apakah ini juga bersama-sama dengan Mas Gumay dan teman-teman atau seperti apa Mas Gumay? Ya, pada prinsipnya sebagai masyarakat Kota Palembang memiliki legal standing ya atas hal-hal yang dirasa dirugikan oleh konten yang dibuat oleh Willy Salim. Justru semakin banyak yang melapor ini ke Polda Sumsel, semakin menjadi atensi bahwa kami berharap penegakan hukum atau law enforcement ini, Kapolda Sumsel ini berani tegas, mengingat Undang-Undang ITE ini berbeda dengan undang-undang pidana lain umumnya seperti asas lex specialis, derogat, lex generalis, sehingga dalam beban pembuktian undang-undang ITE ini mengedepankan ahli begitu ya, ahli ITE sendiri yang dari Komdiji, sehingga dalam proses penyelidikan bisa naik ke penyidikan, ini peran ahli Komdiji ini sangat berpengaruh, penting begitu ya, agar mendapatkan kepastian hukum dan masyarakat Kota Palembang ini turut mengawal. Nah, sehingga nanti kami berharap pada Subdit 5 di Treskrimsus Polda Sumsel untuk objektif, transparan, dan melakukan penegakan hukumnya secara cepat. Karena begini, ini sudah disoroti bahkan sampai mendunia, sampai Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, Gubernur Sumsel, Bapak Herman Deru, sangat menyayangkan atas konten yang menguntungkan pribadi lalu merugikan citra masyarakat Palembang, apalagi mohon maaf ini ya, kita juga masyarakat Palembang ini akan menunjukkan bahwa masyarakat Palembang ini kompak dan bersatu. Apalagi banyak para petinggi-petinggi pejabat negara yang berasal dari Kota Palembang. Salah satunya saja ada Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri yang dahulu ini merupakan Kapolri. Sehingga ada juga Bapak Profesor Amzulian yang menjadi Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh nasional sudah ikut bersuara, Bapak Helmi Yahya, kemudian Bapak Anwar Fuadi, dan ulama-ulama. Kemarin kita lihat di sini ada Ustadz Abdul Somad juga yang mengisi ceramah di Benteng Kuto Besar, ya kan, yang menyatakan statementnya juga bahwa ya orang datang bertamu, kemudian untuk kepentingan pribadinya mendapatkan secara material maupun imaterial. Lalu harkat martabat masyarakat Kota Palembang ini dihujat citranya. Nah ini yang harus kita tegakkan.
salah satu juga ulama dari Ustadz Felix Siau yang merupakan dari Sumatera Selatan, bahkan artis-artis nasional yang juga berasal dari kota Palembang, ini ikut bersuara. Artinya, dalam konteks hal ini secara dampak sosial, silakan saja. Makanya yang tadi bilang, bahkan sampai Ketua Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman juga menyatakan dengan tegas. Maka ini menjadi tantangan juga bagi Kapolda Sumsel untuk bagaimana melanjutkan proses penyelidikan ke penyidikan, bahkan nanti bila mana memang unsur yang terpenuhi dan dua alat bukti tercukup, dapat menetapkan tersangka pada yang bersangkutan dan melakukan penahanan. Seperti yang disampaikan saya sependapat juga tadi, bahwa ada pertanyaan Mbak kepada Bang Tuhu berkaitan dengan konten kreator ini, membuat sebuah konten lalu kemudian semakin viral, mendapatkan keuntungan pribadi, lalu yang berdampak kepada orang lain yang dirasa dirugikan, lalu endingnya adalah berminta maaf, ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan tabiat yang tidak baik. Nah, kita Kota Palembang juga telah melakukan upaya hal yang sama terkait dengan peristiwa penistaan agama melalui Undang-Undang ITE juga, yang pada saat itu sudah berproses secara inkrah, perbuatannya ada di Jakarta, lalu kemudian diproses dan dihukum menjalani hukuman di lapas perempuan di Merdeka di Kota Palembang. Nah, artinya kita wong Palembang ini tidak main-main, kira-kira cek itulah. Ya, bahasanya itu kondisi hari ini yang bersangkutan Willy Salim dengan elegannya, dengan masih santuinya bahasa milenial ini melakukan konten-konten lain yang masih juga membuat hati masyarakat Kota Palembang ini semakin kecewa gitu kan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah telah melakukan klarifikasi minta maaf lalu clear and clear. No, enggak begitu, malah kita lihat juga di sini kalau bahasa Palembang itu untuk diketahui, kami itu sering bilang setambengan, artinya bodoh amat gitu ya, nggak peduli, yang penting saya sudah melakukan klarifikasi minta maaf. Oke. Baik, ini kita akan kembali lagi kepada Mas Tuhu mungkin ya. Mas Tuhu, ini apa yang ingin disampaikan kepada konten kreator agar konten-konten ini viral, tapi kemudian juga memikirkan dampak ke depannya? Ya, pertama tadi ya, di tim kreatif perlu juga memikirkan resikonya seperti apa gitu ya. Viralitas ini kita harus pikirkan di mindset mereka untuk jangka panjang. Bahwa mereka ini kan pengennya jangka panjang ya. Saya sudah melihat beberapa konten kreator yang juga akhirnya dia di cancel gitu, yang di global. Nas Daily saya kemarin baru baca, saya kaget ternyata dia sekarang bahkan yang nonton nggak banyak karena dianggap kontroversial gitu. Nah, itu kan juga mereka harus berpikir seperti itu. Kedua, tadi mereka juga harus belajar tentang aspek hukum gitu ya, karena kalau sampai begini kan berarti kan ada aspek hukum juga gitu, dan itu tentu akan berpengaruh ke mereka, menguras energi dan lain-lain. Saya juga berpikir bukan hanya dari sisi masyarakat ya, dari konten kreator dan teman-teman konten kreator yang lainnya. Balik lagi, ini jadi profesi yang mungkin akan panjang gitu ya. Mereka berharap ini bisa menjadi profesi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Berarti mereka harus punya semacam kode etik yang kuat. Karena ini adalah sebuah profesi, harus bijak menggunakan profesi tersebut ya, menjalankannya. Terima kasih Mas Nugraha dan juga terima kasih Mas Rian Gumai sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Sehat selalu. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kendaraan para pemudik lebaran di H-6 ini sudah mulai terpantau ramai. Kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia siang. Dipersembahkan oleh Brimo, didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia siang. Memasuki H-7 Lebaran pada Senin pagi, kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Cikampek terpantau mulai ramai pemirsa. Antrian kendaraan yang mengarah timur Pulau Jawa sudah mulai didominasi oleh kendaraan pribadi pemudik, meski belum terlihat lonjakan secara signifikan. Di setiap gardu transaksi terpantau antrian kendaraan hanya 5-10 kendaraan ke belakang, dan diprediksi pemirsa lalu lintas kendaraan pemudik akan terus meningkat hingga mendekati Lebaran.
Sementara itu pemirsa, situasi arus mudik di gerbang tol Kalikangkung terpantau lancar tanpa terkendala. Tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol masuk maupun keluar tol Kalikangkung. Total sebanyak 12 gate beroperasi dengan normal. Terdapat 8 gate menuju Semarang dan 4 gate menuju Jakarta. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, serta kendaraan bermuatan besar seperti truk dan bus. Volume kendaraan yang melaju pun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 27 dan 28 Maret 2025. Sementara skema rekayasa lalu lintas seperti sistem one way hingga saat ini belum diterapkan. Ya pemirsa, kemudian bagaimana pantauan arus mudik di sekitar rest area kilometer 102 Subang, Jawa Barat? Kita saparkan kami Rizka Salsabila yang akan mengabarkan untuk Anda. Rizka, bisa Anda gambarkan apakah volume kendaraan sudah membludak atau meningkat pesat? Silakan. Ya, selamat siang Celia, Reihana dan juga pemirsa. Dari pantauan kami sejak pagi hari tadi di rest area kilometer 102 ini memang belum adanya peningkatan kendaraan secara signifikan, namun memang dapat kami pantau beberapa pengemudi ataupun pengendara pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi ini sudah mulai adanya peningkatan, yang mana kebanyakan dari mereka ini menaruh barang bawaannya di atas ataupun di atap kendaraannya, dan juga memang masih didominasi dengan kendaraan pribadi. Meskipun demikian masih juga terdapat banyak kendaraan umum seperti bis ataupun minibus yang juga melewati ataupun membawa penumpang melewati tol Trans Jawa menuju Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Selain itu juga keadaan lalu lintas sendiri masih landai dengan rata-rata kecepatan para pengendara ini sekitar 80 sampai dengan 100 km per jam. Dan juga pada pantauan dari pihak pengelola tol hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi sudah ada sekitar 16,9 ribu kendaraan yang melintas di Cikopo menuju arah Cirebon, yang mana jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya yaitu sekitar 17,1%, yang mana juga dapat diprediksikan bahwa tingkat ataupun puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025, yang mana 3 hari menjelang Idul Fitri. Selain itu juga dari pantauan kami selama berada ataupun melewati di tol Cipali atau Cikopo Palimanan, ini keadaan cuaca memang agak mendung, yang mana ini terjadi sudah sejak 1 hari yang lalu dan juga disertai hujan ringan. Hal ini juga telah diprediksi oleh BMKG, yang mana untuk periode 25 sampai dengan 27 Maret 2025 cuaca di Indonesia umumnya didominasi dengan berawan hingga hujan ringan, yang mana perlu diwaspadai terutama bagi Anda para pengendara kendaraan pribadi yang melewati jalan tol yang cukup panjang. Ini harus diwaspadai dengan adanya peningkatan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat juga petir serta angin kencang, salah satunya di wilayah Jawa Barat. Adapun bagi Anda yang mungkin kelelahan dan ingin beristirahat, dapat langsung mampir ke rest area yang juga telah disediakan oleh beberapa jalan tol yang ada, dengan salah satunya yaitu tempat kami mengabarkan yaitu rest area 102, yang mana fasilitasnya juga sudah lengkap. Jadi kami melihat ada SPBU, kemudian juga ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yang mana bagi Anda pengguna kendaraan listrik dapat isi ulang daya mobilnya di rest area tempat kami mengabarkan. Selain itu juga ada unit kesehatan dan juga salah satu ambulans yang juga tadi kami lihat juga. Selain itu ada pos operasi ketupat lodaya dari Polres Subang, yang mana nantinya mereka akan berpatroli ataupun memantau lalu lintas di area kilometer 102 dan juga mengurai jika ada kepadatan. Yang mana mereka juga sudah ada di sini sejak 23 Maret 2025 sampai dengan 8 April 2025. Sementara itu demikian. Selamat bertugas kembali. Ya, baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporan langsung. Selamat kembali beraktivitas. Di
Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Arus kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura terpantau ramai lancar pada hari Selasa pagi. Kendaraan pemudik didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas dari arah Jabodetabek menuju wilayah Jawa. Pantauan lalu lintas di jalur Pantura yang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai ramai lancar. Kendaraan pemudik yang melintas dari arah Jabodetabek didominasi kendaraan roda 2. Petugas di jalur mudik mulai melakukan pengaturan lalu lintas guna menjaga ketertiban dan kelancaran arus kendaraan pemudik menuju ke kampung halaman. Posko pengamanan mudik 2025 didirikan di sejumlah titik rawan terjadi kepadatan kendaraan. Selain itu juga terdapat posko kesehatan gratis untuk para pemudik yang melintasi jalur Pantura. Ribuan pemudik sepeda motor yang bergerak dari arah Jabodetabek menuju Jawa Tengah nampak terlihat di jalur arteri Pantura Cirebon Selasa pagi. Pemudik sepeda motor ini terpantau memadati jalur Pantura Klangenan hingga persimpangan lampu merah Pleret Weru. Sebagian besar pemudik yang menggunakan sepeda motor ini umumnya para pedagang dan pegawai buruh pabrik. Pemudik sengaja memilih mudik lebih awal guna menghindari kepadatan di jalur Pantura. Sementara itu peningkatan arus kendaraan pemudik sepeda motor juga terjadi di Jalan Raya Lingkar Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Para pemudik tampak melintas dari arah perbatasan Bekasi Karawang menuju Bandung, Cirebon, dan Jawa Tengah dengan ciri khas membawa tas serta barang berlebih yang disimpan di jok belakang motor. Kebanyakan para pemudik memilih menggunakan sepeda motor karena hemat biaya dan menghindari kemacetan. Diprediksi arus pemudik sepeda motor ini akan terus meningkat hingga 1 hari sebelum Lebaran. Dari Bekasi, Cirebon, dan Karawang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, beberapa hari menjelang Lebaran, pemudik beramai-ramai menggunakan transportasi umum untuk menuju ke kampung halamannya. Ya pemirsa, sejumlah warga yang mudik ini memilih menumpangi transportasi umum sambil membawa buah hati mereka yang masih balita. Mudik atau pulang ke kampung menjadi tradisi yang dinanti-nanti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama saat perayaan Idul Fitri. Namun bagi orang tua yang harus membawa anak kecil, perjalanan jauh menggunakan transportasi umum bisa menjadi tantangan tersendiri. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh orang tua, mulai dari menjaga kenyamanan anak, menghadapi keramaian, hingga memastikan keamanan anak selama perjalanan perlu diperhatikan. Ya khawatir juga sih ya, cuman karena anak-anak saya ini aktif sekali jadi harus super gitu jaganya. Kalau misalkan perjalanan jauh bawa anak-anak itu cukupin perbekalan sama kayak prepare obat-obatan juga supaya anak jauh dari yang tidak diinginkan seperti kayak obat demam, obat batuk pilek, sama vitamin sih itu aja. Mudik sambil membawa anak-anak usia dini tentu bukan hal mudah bagi para orang tua. Dengan persiapan yang matang dan pengetahuan tentang keamanan, perjalanan mudik bersama anak diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. Dari Merak, Banten, Vanessa Liu, TV One mengabarkan. Masih mengenai mudik pemirsa, ini di Banten volume pemudik dengan menggunakan kendaraan roda 2, terutama yang terjadi di Pelabuhan Ciwandaan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar. Kondisi ini pemirsa berbeda apabila dibandingkan saat malam hari yang lebih padat.
Pemudik tujuan Sumatera yang menyeberang melalui Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar tanpa adanya kepadatan. Volume ini sedikit berkurang apabila dibandingkan dengan situasi pada saat malam hari ataupun pada saat dini hari. Pasalnya, para pengendara roda 2 yang akan pulang kampung ini biasanya melakukan perjalanan saat malam hari untuk menghindari cuaca panas. Hingga saat ini sudah ada 2.422 orang, 1.471 unit sepeda motor, dan 644 unit truk yang melintas perairan Selat Sunda menuju Pelabuhan Bakahuni dan Pelabuhan PT Wika Beton di Pulau Sumatera. Pemirsa, arus mudik lebaran terus mengalami peningkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Antrian penumpang terjadi di counter check-in penerbangan domestik. Peningkatan juga pemirsa pada hari ini mencapai 18% jika dibandingkan dengan hari biasa. Ribuan pemudik dengan kendaraan mobil pribadi, motor, hingga mobil travel dan bis memenuhi areal tunggu di kendaraan di dalam pelabuhan. Antrean kendaraan pun mengular hingga keluar area pelabuhan, pemirsa. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Bahkan pada hari ini, pemirsa, diperkirakan kenaikan mencapai 18% jika dibandingkan hari biasa atau berjumlah sekitar 146.000 orang. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 1.041 pesawat. Putu Eka Cahyadi, Kepala Otoritas Bandara, mengatakan di masa angkutan lebaran tahun ini, penumpang di Bandara Soekarno-Hatta rata-rata mencapai 150.000 per hari, sehingga masih dalam taraf normal. Namun begitu, ada sedikit kekhawatiran karena banyak pesawat yang round atau sedang diperbaiki, sehingga untuk mengantisipasi penumpukan penumpang, jam operasional pesawat ditambah. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemudian kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami yang akan mengabarkan dari Ciwandan. Siti Barufa, bagaimana kemudian kondisi di sana? Apakah sudah terjadi lonjakan penumpang? Silakan. Ya pemirsa, untuk pemudik yang menggunakan pelabuhan Ciwandan ini masih ramai lancar untuk siang hari ini. Jadi kendaraan roda 2 ataupun juga truk yang akan menyeberang bisa langsung menaiki kapal-kapal yang memang sedang sandar di dermaga yang ada di Pelabuhan Indonesia 2 ini atau juga Pelabuhan Ciwandan. Jadi tidak ada antrian yang signifikan untuk siang hari ini, tetapi memang pihak Pelindo 2 juga sudah menyiapkan kantong-kantong parkir ataupun juga tenda-tenda untuk para pemudik kendaraan roda 2 yang akan menyeberang. Dibandingkan tahun lalu, tenda kali ini menjadi jauh lebih lebar atau juga lebih banyak. Jika tahun lalu hanya sekitar 4 sampai dengan 5 tenda, tahun ini ada sekitar 9 tenda yang disiapkan oleh Pelindo 2. Dan ini untuk membuat kenyamanan para pemudik yang akan menyeberang, karena memang di Pelabuhan Ciwandan ini dikhususkan untuk kendaraan roda 2 dan juga truk golongan 5B dan juga 6B. Dan memang untuk bahwa Pelabuhan Ciwandan ini akan mulai efektif, sangat efektif, bahwa akan diberlakukan mulai besok atau tanggal 26. Jadi memang ada sebagian juga pemudik roda 2 yang masih menyeberang melalui Pelabuhan Merak. Tetapi jika esok, maka untuk para pemudik yang akan menyeberang menggunakan roda 2 mulai akan dialihkan dari mulai perbatasan Serang Cilegon itu akan ke Pelabuhan Ciwandan ini. Dan nantinya jika mereka konvoy juga akan dikawal oleh kepolisian, baik juga kepolisian Resort Serang maupun juga Cilegon, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga untuk diinformasikan untuk kepada para pemudik yang akan mungkin mudik kendaraan roda 2,
di malam hari juga harus berhati-hati karena memang jalanan, terutama di Jalan Lingkar Selatan itu agak sedikit banyak tanjakan dan jika hujan juga terbilang cukup licin serta juga sedikit minim ke penerangan. Jadi untuk Anda yang akan mudik melalui Pelabuhan Ciwandan ini, kehati-hatian juga memang harus terus ditingkatkan. Demikian. Baik, terima kasih Siti atas laporan Anda langsung dari Ciwandan. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, tentunya kita juga akan beralih ke titik lainnya untuk melihat bagaimana arus mudik di hari ini. Sudah ada Rudi Muslim di Bandara Soekarno-Hatta. Rusdi, silakan. Baik, Rehana serta pemirsa, selamat siang. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 6 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, ribuan pemudik masih terus memadati Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini tercatat dengan hari ini diperkirakan akan naik menjadi 18% jika dibanding hari biasa, atau ada kenaikan sekitar 146.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini dipicu dengan adanya kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket per tanggal 24 Maret hingga 7 April. Dan samping itu juga memang ada para pekerja yang sudah mendapatkan libur atau mereka mendapatkan work from anywhere, sehingga mereka dapat bekerja di mana saja. Dan juga anak sekolah mulai libur, sehingga banyak pemudik yang memilih untuk pulang baik itu ke kampung halaman maupun ke destinasi wisata. Namun begitu memang Rehana, ada sedikit kekhawatiran dari pihak otoritas bandara karena di saat musim mudik kali ini banyak pesawat yang around atau banyak pesawat yang sedang dalam perbaikan, di mana memang terkendala dengan spare partnya hanya berada di luar negeri. Seperti contoh kemarin sempat ada beberapa penumpang yang mengamuk karena mereka harusnya berangkat di pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang belum juga berangkat untuk maskapai Transnusa, sehingga mereka harus diinapkan di sebuah hotel. Namun begitu memang di momen arus mudik ini pengelola bandara terus juga meningkatkan fasilitas, diantaranya ada alat X-ray berupa yang bernama ATRS atau Automatic Trial Response System, yang alat ini mampu memeriksa penumpang. Yang alat lama itu hanya sekitar 250 penumpang, alat yang baru ini dapat memeriksa sekitar 550 penumpang. Dan arus mudik diperkirakan akan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Maret. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya juga ada rekan kami dari Ciwandan, ada Siti Barufah. Terima kasih. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri memenuhi undangan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Dalam kunjungannya, Anindya Bakri bersama dengan anggota Kadin dan Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan membahas mengenai perekonomian saat ini. Dalam pertemuannya, Kadin diminta Dewan Ekonomi Nasional untuk bekerja sama memberikan masukan yang konkret kepada pemerintah. Selain itu, Anin juga menjelaskan bahwa banyak sekali masukan yang didapatkan dari pertemuan bersama Kepala Dewan Ekonomi Nasional. Dan memang Kadin ini kan mitra strategis pemerintah. Dan ketika bicara mengenai ekonomi, kita mempunyai data, sentimen, dan juga pemikiran-pemikiran dunia usaha. Bukan saja dari perusahaan besar, swasta, tapi juga BUMN, sampai kepada UMKM dan koperasi. Tadi beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, tentu beliau mencatat benar mengenai sektor pertanian. Ujungnya memang MBG, makanan bergizi gratis, tapi hulunya juga penting. Ya, mengenai tadi jagung, padi. Nah, di sini Kadin akan menyiapkan prototipe atau pilot project sebelum 17 Agustus. Tadi didiskusikan panjang lebar dengan beliau dalam hal tersebut. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana harga bahan pangan terus mengalami peningkatan di sejumlah daerah. Kenaikan harga diperkirakan terus terjadi seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri.
Kenaikan harga bahan pangan terjadi di Pasar Bengkok, Kota Tangerang, Banten. Harga cabai rawit merah naik dari harga Rp70.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, bawang merah juga naik dari harga Rp30.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain itu, harga daging merah mencapai Rp150.000, naik dari harga sebelumnya Rp120.000 per kilogram. Menurut para pedagang, harga bahan pokok akan terus naik hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Perum Bulog cabang Kediri menyerap 33.600 ton setara gabah kering panen atau 16.800 ton setara beras per hari. Hal itu menjadikan Kediri sebagai kota penyerapan tertinggi di Jawa Timur. Untuk mempermudah proses, Bulog membentuk 18 tim dan Satgas Jemput Gabah yang aktif menjemput hasil panen petani di titik panen. Kita tidak ada quote, cuma memang itu yang saya sampaikan, walaupun target kita sudah terpenuhi, tapi insya Allah tetap akan kita optimalkan penyerapan gabah kering panen hasil panennya petani di Kabupaten Nganjuk. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kesejahteraan petani Nganjuk meningkat dan stabilitas harga gabah terjaga selama musim panen raya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya untuk Anda di sore hari ini. Pemirsa, di Apa Kabar Indonesia Siang, di mana sidang kasus 3 oknum TNI Angkatan Laut yang melakukan penembakan terhadap bos rental mobil di Tangerang memasuki tahap pembacaan vonis di Pengadilan Militer Jakarta yang digelar pada hari ini. Ketua Letkol CHK Arif Rahman didampingi 2 hakim anggota Letkol CHK Nanang Subeni dan Letkol CHK Gatot Sumarjono. Dalam sidang ini, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa 1 atas nama Bambang Ari Atmojo dan terdakwa 2 atas nama Akbar Adli divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Sementara terdakwa 3 atas nama Rafsin Hermawan divonis penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 1 dan 2 dikenakan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan pasal 480 tentang penadahan. Sementara terdakwa 3 dikenakan pasal 480 tentang penadahan. Kabupaten Serang dan bertemu dengan saudari menyatakan, mengadili 1. Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, yaitu terdakwa 1 Bambang Apri Atmojo, klasi Kepala Bahari NRP 122903, terdakwa 2 Akbar Adli Sertu Bahari NRP 125549, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ke-1 pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan kedua penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. 2. Menyatakan terdakwa 3 Rafsin Hermawan Sertu Kom NRP 126104 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang dilakukan secara bersama-sama. 3. Membidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa 1 pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 2 pidana pokok penjara seumur hidup. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa 3 pidana pokok penjara selama 4 tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Selain itu,
Terdakwa juga dibebankan untuk membayar restitusi terhadap korban meninggal Ilyas dan korban luka Ramli. Terdakwa Bambang diharuskan membayar sebesar Rp209 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp146 juta kepada Ramli, korban luka tembak. Sedangkan terdakwa Akbar Adli dan Rafsin masing-masing dituntut membayar restitusi sebesar Rp147 juta kepada keluarga Ilyas dan Rp73 juta kepada Ramli. Atas vonis tersebut, terdakwa memutuskan akan mengambil tindakan untuk berpikir dahulu selama 7 hari untuk menentukan apakah menerima vonis tersebut atau melakukan upaya hukum banding. Dari Jakarta, Iman Fajar, Indra Galih, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap kru yang bertugas di sore hari ini. Izin pamit undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pemirsa.